Halo Bandung, apa kabar wargi Sadayana? Selamat datang di Expos Bandung, tempat di mana cerita kota, kabar hangat, dan suara warga jadi satu dalam alunan frekuensi yang bikin betah. Bareng saya Ali, kita bakal nemenin kamu dengan berita ringan tapi penting, obrolan santai tapi berbobot, dan tentu saja update terkini seputar Bandung tercinta. Mau kamu lagi di warung kopi, di jalan pakai motor, atau lagi santai di taman, Expos Bandung selalu siap jadi teman dengar kamu. Yuk kita mulai harinya bareng-bareng. Ini dia Expos Bandung. Ngabandungan Bandung, tiletik nepi kagede. Kali ini kami bawa kabar yang cukup bikin dada sesak. Datangnya dari Sumedang, Jawa Barat, seorang pria yang dikenal warga sekitar sebagai pengangguran, baru saja diamankan polisi karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Ya, kamu nggak salah dengar sih. Mirisnya, kejadian ini ternyata sudah berlangsung selama 6 tahun, sejak korban masih kecil. Si pelaku yang sekarang dijuluki warga sebagai Bapak Bejat, diketahui sering melakukan aksinya di rumah ketika tidak ada orang lain. Anak tersebut dipaksa bungkam dengan ancaman, sampai akhirnya keberanian muncul setelah korban cerita ke guru sekolahnya. Kemudian guru langsung lapor ke pihak berwajib dan sekarang polisi sudah bergerak cepat. Pelaku ditangkap dan saat ini sedang dalam proses hukum. Polisi juga menyebut bahwa kasus ini termasuk kategori kejahatan seksual berat terhadap anak. Sementara itu, korban sekarang sedang ditangani tim psikolog dan lembaga perlindungan anak. Dukungan juga mulai mengalir dari berbagai pihak, termasuk warga sekitar yang sebelumnya nggak tahu apa-apa. Kita semua tahu anak-anak itu harusnya dilindungi, bukan malah jadi korban dari orang yang seharusnya jadi pelindung. Semoga proses hukum berjalan maksimal dan korban bisa pulih, baik secara fisik maupun mental. Ini jadi pengingat buat kita semua, jangan pernah anggap sepele tanda-tanda kekerasan di sekitar. Kadang yang terlihat tenang menyimpan luka paling dalam. Sampai di sini dulu kabar kita hari ini. Jangan lupa terus peduli dan jaga sesama. Expos Bandung akan terus mengawal berita seperti ini demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih aman. Nah, untuk kesempatan sekarang, aku gak sendirian dan seperti biasa selalu ditemani oleh bintang tamu kita hari ini. Ini adalah juniorku, adekku. Halo, Siapa? halo, aku Jack, kawan-kawan. Jack. Halo. Nama lengkapnya siapa? Zaki Fatahila Atalasala, panggilan Jack. Panggilan Jack. Berarti aku panggilnya Jack ya? Boleh bang. Jack tuh asli Bandung. Asli Bandung bang. Asli Bandung. Asli lahir besar dan tumbuh di Bandung. Di mana? Lahir di mana? Lahir di Bandung. Lahir di tumbuh Bandung. besar di Bandung juga. Tumbuh besar di Tumbuh Bandung. besar di Bandung. Bandung banyak cerita berarti ya? Asli. Bandung banyak cerita. Berarti pendidikan dari Bandung dari Betul. awal. Dari mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA bahkan kuliah tetap di Bandung. Playgroup. Playgroup pun di Bandung. Playgroup tuh apa tuh? Ya mungkin apa PAUD ya? kalau sekarang. PAUD ya. PAUD. Benar-benar PAUD. PAUD. Aduh. Kalau zaman aku tuh gak ada playgroup. Entah tapi gak tahu ya. Karena aku hidupnya di kampung dulu ya. Hidupnya di kampung ya. Jadi ya tahunya ya PAUD gitu. Tahunya PAUD. Kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung, Bang. Kuliah di Bandung di Universitas Katolik Parahyangan. Unpad. Unpad melahirkan orang-orang besar tuh. Artis-artis kita tercinta dari sana tuh. Betul. Ngambil fakultas Filsafat. Filsafat. Fakultas Filsafat. Filsafat. Angkatan berapa berarti? Aku angkatan 23, Bang. Angkatan 23. Angkatan 23. Angkatan 23 berarti semester 4 sekarang ya? Betul. Semester 4. Aduh. Setengah jalan lah latihannya. Nah, dari sekian banyak kampus di Bandung nih, kenapa milih Unpar? Karena memang hanya di Bandung itu hanya Unpar yang menyediakan jurusan filsafat. Oh, Memang karena dari SMA ini punya minat lah sama filsafat. Oh Jadi, iya. pas SMA itu sempat searching lah kan di Google, di berbagai macam media. Iya. Ternyata kampus yang menyediakan filsafat itu cuma Unpar. Oh iya. Pada awalnya memang sempat ada penolakan lah karena Unpar itu kan Universitas Katolik kan. Iya. Jadi saya dan keluarga gitu ngira bahwa filsafat yang ada di Unpar itu filsafat teologi Katolik awalnya. Tapi ternyata setelah diulas di bedah, ada nih peminatan filsafat budaya. Iya. Makanya saya masuk filsafat budaya. Oh, masuk filsafat budaya. Gitu. Berarti emang ketertarikannya yang ngambil filsafat gitu dari dulu. Betul. Dari dulu. Betul. Jadi
Sebenarnya karena nonton ILC dulu sebenarnya. ILC Indonesia Lawyers Club. Oh iya benar. Nah, ya, karena nonton itu, ya. Itu. Ada Rocky Gerung lah, mungkin abang tahu juga. Bener. Ada Rocky Gerung, dia debat sama Budiman Sujatmiko. Oh iya benar. Ngebahas tentang itulah ya. Ya, Pancasila. Sehingga kemudian tertarik ya ke sana ya. Betul. Tapi orang tua juga ya sok-sok aja gitu. Itu mendukung, orang tua mendukung, sangat mendukung. Tapi SMA, SMK dulu. SMA ngambil jurusan IPS. Ngambil jurusan IPS. Benar. Sejalur lah ya. Ngeri. Keren. Aduh, Unpar. Terus kegiatan selama 4 semester di kampus nih ngapain nih? Sebenarnya nggak beda jauh sama mahasiswa umumnya sih ya. Maksudnya masuk kuliah, lalu juga berorganisasi, diskusi dan sebagainya. Cuman memang yang menjadi tantangan di filsafat itu karena kita kan punya kurikulum yang cukup jauh berbeda lah dari jurusan yang lain. Benar. Jadi pada akhirnya menciptakan karakteristik mahasiswa yang juga berbeda. Benar. Nah, tantangannya adalah mungkin karena saya ini orang yang jadi gini, saya ceritain dulu latar belakang ya. Boleh. Karena kampus filsafat itu beda sama gedung utama Unpar. Jadi kan Unpar di Jalan Cimbuluit, Fakultas Filsafat di jalannya. Begitu, Bang. Jadi pada akhirnya kampusnya sini menciptakan budayanya sendiri. Benar. Nah, sedangkan kan saya orang yang aktif berorganisasi, aktif di berbagai macam mungkin pergaulan gitu ya. Jadi pada akhirnya corak saya nggak corak fakultas Nias doang, fakultas filsafat. Jadi pada akhirnya saya perlu menyesuaikan kembali. Jadi saya 2 kali menyesuaikan. Menyesuaikan budaya di SMA ke kuliah, lalu menyesuaikan budaya yang sudah saya punyai dengan budaya fakultas filsafat. Nah itulah pantangan saya di filsafat tuh mulai dari budayanya di situ. Jadi harus adaptif ya. Adaptif lagi. Karena perbedaan letak geografis tersebut. Letak geografis dan sebagainya. Duh, seru ya. Asli lah. Tapi ikut organisasi di kampus? Aku bukan di kampus, Bang. Di mana tuh? Di ekstra kampus. Ekstra kampus. Iya. Universitas. Ekstra kampus. Organisasi ekstra kampus lah ya. Iya. Kita semua tahu lah di Bandung ini kan banyak ya. Aduh. Ada UKM. UKM nggak masuk juga. Karena nggak ada yang cocok gitu. Sebenarnya dulu sempat ada UKM jurnalistik. Sempat tertarik, cuman saya pada kala itu punya juga niat untuk masuk himpunan. Punya niat juga. Jadi dulu itu fokus saya rada ke fakultas itu sendiri karena kan balik lagi tadi saya belum bisa menyesuaikan budayanya fakultas. Jadi saya fokus di fakultas. Ternyata saya menemukan organisasi ekstra kampus, lebih cocok nih. Benar, gitu. Cocok gitu. Karena ya orang apalagi fakultasnya filsafat ya pasti suka berfilsafat ya. Betul. Di keren. Tapi punya kakak? Aku anak pertama, Bang. Anak pertama. Adik? Punya adik 2. Adik 2. Beda berapa tahun? Yang adik pertama itu beda setahun. Setengah. Yang adik kedua itu beda 6 tahun. Beda 6 tahun. Cukup jauh berarti ya? Cukup jauh. Sama yang 6 tahun itu ya? Betul. Berarti yang beda 1 tahun setengah ini kuliah juga? Oh dia itu SMK, Bang. Dia SMK. Terus sekarang mau ke Jerman. Kerja di Jerman. Kerja di Jerman. Keren. Semester 4, umur masih panjang di kampus ya. Betul. Tapi lancar lah kuliah selama ini. Lancar alhamdulillah ya. Jangan sampai kayak abang-abang kamu lah ya, gitu ya. Telat beres kuliah gitu yang harusnya ya lulus 4 tahun normalnya gitu, 3 tahun setengah gitu, malah lebih gitu. Waduh, seru. Jadi aku ketemu sama Jack tuh ya di Sekre juga, di organisasi mahasiswa ekstra kampus juga gitu, ketemu di sana dulu tuh. Jadi buat kawan-kawan di sini yang dengar mungkin tahu Jack nih. Jack apa namanya tadi itu? Zaki Fathahillah. Nah, dia anak Fakultas Filsafat Unpar lah. Betul. Jadi sana. Mungkin di sini juga ada yang kenal dia gitu. Tapi ngomong-ngomong soal masa kuliah, pasti kan ada yang
ngelihat ada yang kupu-kupu, ada yang lain sebagainya gitu. Nah kalau di kampus tuh Cik masuk ke bagian mana lah? Kura-kura. Kuliah rapat. Ini keren. Karena aku tuh kalau melihat masa kuliah tuh bukan hanya sekedar tentang proses belajar mengajar gitu ya. Bukan itu doang gitu. Ada juga ya kita menikmati percintaan. Asik. Betul kan? Gimana nih masalah percintaan, ada gak? Kalau masalah percintaan sebenarnya naksir mah pernah lah. Tertarik. Nah, cuma memang karena saya mindsetnya gini sih Bang, untuk di umur sekarang kayaknya waktu dan tenaga saya kalau dihabiskan hanya untuk pacaran, hanya untuk cita-citaan, mungkin kurang worth it. Karena kan kehidupan sebenarnya bukan di kampus. Betul. Iya, betul. Ketika mungkin saya akan menghabiskan waktu pacaran, setelah kuliah saya akan ada pertanyaan pasti. Saya ngapain sekarang? Nah, saya nggak mau ada pertanyaan itu ketika saya baru lulus. Ini filsafat bisa. Iya dong. Benar dong. Makanya ya itulah ibu saya juga kan ngasih ujangan katanya janganlah pacaran dulu. Masih muda, waktu masih panjang. Sekarang mah waktunya mempersiapkan karir ke depannya lah. Benar. Begitu ya seharusnya. Cuman kalau kawan-kawan mau pacaran juga itu mah masa masing-masing lah. Iya benar kan. Tidak bebas gitu ya. Berarti umur sekarang 21. Bulan depan 21. Bulan depan 21. Belum ya karena masih fokus karir lah ya. Nah. Fokus karir. Karena apa ya? Kalau pastilah kau gitu orang-orang lain gitu kalau kuliah tuh ya aku ngambil filsafat karena pengen jadi ini. Nah apalah saya mau masuk sebenarnya kalau untuk cita-cita jadi gini, bukan filsafat yang menyesuaikan cita-cita. Iya. Kalau saya bukan cita-cita yang menyesuaikan jurusan. Iya. Tapi jurusan menyesuaikan cita-cita. Iya. Nah saya itu mau jadi filsafat bukan karena saya mau jadi dosen, cita-cita jadi dosen. Cuman bukan karena saya masuk filsafat, satu-satunya jalur yang enak dosen enggak. Tapi memang filsafatnya punya alasan tersendiri lah. Iya. Dosen juga punya alasan tersendiri. Iya, ternyata setelah saya lihat-lihat punya relasi yang kuat nih antara jurusan filsafat dengan dosen. Jadi itulah jalur yang saya ambil. Iya benar. Gitu. Oh, jadi kalau kepengen mah ya dosen gitu. Kalau kepengen mah dosen. Kenapa tuh? Karena apa ya? Suka mentransfer ilmu gitu. Betul. Jadi kalau saya diskusi, saya mungkin ya bahasa ini mah ngajar mungkin ya itu ya mendapatkan kenikmatan. Iya benar. Ada kepuasan tersendiri gitu ya. Betul. Dalam mentransfer ilmu. Betul. Makanya saya ngelihat kalau cuma sekedar diskusi semua orang bisa diskusi. Betul. Cuman apa nih diskusi yang bahasanya pekerjaan apa yang bisa sekalian diskusi. Oh iya benar. Wah ternyata dosen. Oh iya. Nah itulah makanya saya milih dosen. Milih dosen. Cuman baik lagi tadi di statement saya sebelumnya, kalau saya mau jadi dosen kan masuk Ilpol bisa, masuk komunikasi bisa, cuman filsafat ini punya alasan tersendiri lah. Iya. Gitu. Cuman di Unpar tuh ada KKN nggak? KKN ada. Filsafat ada. Semester? Kalau nggak salah libur antara 4 ke 5, kalau nggak salah boleh dibuka itu. Bentar lagi berarti? Jadi saya bisa ngambil nanti dari 6 ke 7. Oh iya. Tapi dari 4 ke 5 juga bisa ngambil. Bisa ngambil ya. Oh iya. Tapi udah tahu gitu sistematikanya gimana gitu. KKN udah per kelompok gitu. Cuma bedanya itu tadi KKN di filsafat dia nggak nyatu sama jurusan lain. Oh nggak nyatu, beda lagi ya. Jadi benar-benar filsafat lah. Oh iya. Anak-anak filsafat doang. Tapi ditempatin di desa-desa juga gitu sama. Betul. Untuk KKN terakhir Fakultas Filsafat itu di Pangandaran. Untuk desanya saya lupa namanya apa, tapi di Pangandaran lah. Pangandaran. Oh. Karena ya kalau setahu gue ya KKN dicampurin gitu kan fakultas-fakultas. Kalau di Unpar ini khususnya Fakultas Filsafat tuh ya beda gitu. Beda. Ruang tersendiri lah gitu. Keren. Tapi itu maksudku lebih enak lah. Karena ya penyampaian disiplin ilmu terhadap masyarakat, terus merealisasikan ilmu yang kita dapatkan sesuai fakultas kita sendiri gitu. Itu enak benar. Waduh. Sekarang tuh ya tadi ngebahas kuliah mungkin ya, kuliah. Bandung tuh sekarang lagi suka-sukanya hujan. Betul enggak?
Betul. Bahaya nih hujan-hujan. Bahaya hujan-hujan di Bandung. Dingin sakit perut. Benar. Tapi apa besar di Bandung gitu. Kehidupan besar di Bandung. Teman-teman yang di luar Bandung juga ada gak? Teman-teman banyak di luar Bandung. Banyak. Orang Jakarta, orang Bekasi, orang Bogor banyak. Memang Jack ini ya luar biasa. Karena dari awal gitu pas tahu bintang tamunya Jack, waduh Jack gitu kan par gitu. Iya. Karena kita dulu sempat sering gitu kan ketemu gitu, sering ngobrol gitu. Cuman nggak sejauh ini gitu kan taunya gitu Jack kuliah ke Unpar tuh ceritanya begini nggak tahu gitu. Sampai ketertarikan ikut organisasi apa tuh? Nah, jadi gini waktu itu dulu, jadi backgroundnya gini. Ibu sama kakek saya itu dosen. Wak saya dosen, terus bude saya dosen. Iya. Ya memang saya lahir di keluarga besar yang dosen. Keluarga besar dosen. Nah, kakek saya itu punya kelompok diskusi. Punya kelompok diskusi di UI namanya MMR, Madrasah Malam Merboan. Oh iya. Itu tuh forum dosen dan mahasiswa diskusi. Nanti kadang di rumah siapa, pisang goreng, kopi dan sebagainya. Nah, saya ngelihat ini salah satu metode diskusi yang cukup efektif nih, MMR ini. Nah, makanya saya dulu terapin di Unpar. Iya. Punya namanya ini, Wengi Sofia. Oh iya. Wengi Sofia. Nah, apa tuh artinya tuh? Weng itu malam, Sofia itu kebijaksanaan. Oh iya. Jadi malam kebijaksanaan. Malam kebijaksanaan. Jadi isinya berbagai macam jurusan. Ada administrasi bisnis, ada hukum, ada manajemen, ada akuntansi, ada filsafat, ada HI. Nah, kita di situ diskusi lah berbagai macam topik. Nah, suatu ketika teman saya itu bilang, anak hukum ini, Jack katanya, ini ada anak suka debat juga, suka diskusi. Dia anak organisasi ekstra mahasiswa. Iya. Oh ya udah coba kenalin sama saya. Nah, saya ajak ke forum. Iya. Di situ dia memperkenalkan diri, saya dari organisasi ekstra kampus, ideologinya ini dan sebagainya. Saya yang tertarik pada kala itu. Akhirnya tukeran kontak, jadi banyak sering ngopi lah sama orang ini. Dan sekarang orang ini tuh jadi ketua ekstra kampusnya yang di Unpar. Iya. Sering diskusi, akhirnya wah ini suatu organisasi yang cukup unik karena kan kebanyakan organisasi khususnya intra kampus itu kan tidak berideologi lah ya. Iya. Dia hanya teknis, sejujurnya hanya teknis. Jadi dia bikin proker atau bahkan event dan lain sebagainya. Nah, ini jauh lebih besar dari itu ruang lingkupnya. Nah, itu yang membuat saya semakin tertarik dengan organisasi ini. Iya. Organisasi ini. Gitu. Sampai kemudian betah ya sampai semester 4. Sangat betah sekali. Dari semester 1 saya masuk. Dari semester 1 kan? Dari semester 1 betah sekali. Aduh, keren. Apa nih yang ngebuat berdampak besar nih organisasi itu? Salah satunya pengetahuan. Pengetahuan. Karena menurut saya di zaman sekarang mungkin gini, di zaman dulu juga ya sampai hari ini saya kurang seret dengan bahasa satu disiplin ilmu. Iya. Saya sukanya interdisipliner. Iya. Jadi saya suka bagaimana forum itu menyampaikan berbagai macam sudut pandang terhadap suatu fenomena. Karena kalau kita diskusi filsafat aja, mungkin filsafat berbagai macam aliran begitu ya. Iya. Tapi kan kita pada dasarnya konsepnya sama. Iya. Nah, sehingga mungkin nggak bisa keluar dari konsep itu. Iya. Tapi kalau kita misalnya saya diskusi dengan anak politik, dengan orang ilmu politik gitu ya, dengan orang administrasi publik, dengan orang hukum, saya mendapatkan banyak perspektif. Misalnya saya diskusi dengan orang administrasi publik. Iya. Saya bisa melihat fenomena ini melalui perspektif orang publik gitu kan. Misalnya dia bisa mengupas dari segi kebijakan publiknya, dia bisa membahas dari sisi birokrasinya, begitupun dengan anak hukum lewat pasal-pasal. Iya, benar. Nah, begitu. Jadi saya tidak hanya mendapatkan satu sudut pandang terhadap fenomena, tapi saya mendapatkan berbagai macam sudut pandang. Iya. Nah, itulah yang menurut saya penting atau esensi dari sebuah diskusi. Benar. Gitu. Keren. Aduh. Keren benar-benar. Karena ya memang butuh dia perspektif dari sudut pandang manapun gitu ya. Kita memang butuh gitu. Karena di filsafat sendiri gak ada yang namanya kebenaran mutlak. Yang ada kebenaran subjektif.
Iya. Atau bahkan kalau menurut Theodor Adorno, salah satu filsuf di Jerman, dia bilang nggak ada kebenaran subjektif maupun objektif. Iya. Yang ada kebenaran dinamis. Iya. Nah itu unik ya. Keren. Waduh. Nah selain suka berorganisasi nih, suka apa lagi nih? Karena kan nggak mungkin itu, karena kan pasti menemukan titik jenuhnya gitu. Cari kegiatan lain gitu selain organisasi gitu. Buat apa? Merangsang lagi kehidupan gitu ya. Iya. Sebenarnya cara saya me time itu simple sebenarnya Bang. Iya. Jadi cukup saya sendiri. Iya. Baca buku maupun nonton film, dengerin lagu, atau biasanya saya ini nongkrong di Braga. Jadi saya ke Braga itu bukan jam 7 malam, jam 8 malam, jam 1 apa? Malam. Jam 1 malam. Gua diem aja sendiri. Karena di jam segitu Braga kosong kan. Benar. Nah itulah saya bisa dengerin lagu, bisa baca buku dengan tenang. Tapi suasananya juga enak. Kan Braga enak ya suasananya. Cuman kalau crowded, mungkin untuk me time kurang lah ya. Mungkin kalau crowded di jam-jam crowdednya lebih enaknya nongkrong sama kawan-kawan. Cuman di jam 1 malam ini saya merasa lagi menjadi diri saya. Karena kalau kita berbicara mengenai organisasi, kita berbicara anggota, karena kan kita udah melebur dengan organisasi itu. Jadi kita sudah tidak memiliki perspektif personal, tapi kita perspektif organisasi. Maka dengan kehidupan yang seperti itu, saya merasa kadang sering gitu ya, kita merasa kehilangan diri kita sendiri. Makanya saya butuh waktu sendiri untuk kembali menjadi saya. Gitu. Ya, saya me time sendirian doang. Ke Braga gitu ya. Ke Braga, diem keliling Bandung sendiri dengan lagu. Tapi emang sekali lagi Bandung ini memang cocok buat lain, bener kan? Sangat sepakat. Iya bener. Aduh keren. Suka di Braga, selain Braga nih. Tapi bukan berarti gak suka keramaian kan? Bukan berarti enggak. Iya kan. Cuman ya ada kalanya kita butuh me time lah. Betul. Tadi Jack bilang. Sendiri. Pengen butuh waktu sendiri. Kontemplasi mungkin ya. Betul, kontemplasi. Aduh, sambil baca buku, sambil ngopi. Tapi jam 1 malam tuh, itu tuh yang aku aneh tuh. Jam 1 malam. Karena ngincar sepinya. Enggak, maksudnya kan kita tahu sendiri lah Bandung ini kan rawan. Betul kan? Betul, sepakat. Jangankan di kota-kota ya di perdesaan gitu, di kota-kota ya kayak di Braga, dan sebagainya gitu. Wah itu kan kejahatannya kan kian meningkat nih kan, hari demi hari gitu kan. Tapi gak ada ketakutan di sana gitu. Sebenarnya ketakutan sih ada lah ya. Iya. Karena kalau kita lihat berita-berita zaman sekarang itu akhir-akhir ini gitu ya. Kejahatan begal lah contohnya itu nggak terjadi di jam 1 jam 2, tapi kadang jam 7 malam pun ada begal, kadang kan suka ada berita di jalan Kiara Condong gitu, di jalan apa itu ada ojol dibegal, padahal itu jalan yang cukup ramai. Nah, saya mah cukup yakin aja lah. Yakin lah ya mah, bismillah lah gitu bahasanya. Bismillah, nggak ada begal sih sebenarnya, cuman ya potensi untuk dibegal tinggi juga jam 1 malam ya di Bandung gitu. Terus nggak gini kan Jack itu kan masih sama orang tuamu pasti ya. Betul. Masih sama orang tua. Betul. Terus keluar malam jam 1 nih. Terus gimana itu ngomong itu? Jadi sebenarnya saya itu nggak tiap hari keluar jam 1 malam. Iya. Cuman hari-hari tertentu aja. Jadi kalau udah bener-bener jenuh saya keluar baru. Jadi mungkin nggak jadi problem ya bagi orang tua karena ya sesekali lah gitu saya keluar jam 1 malam untuk ke Braga. Ya. Sisanya paling kalau diskusi terlalu lama ya saya nginep di rumah teman. Nginep di rumah teman ya. Benar. Di rumah teman, di rumah sepupu. Karena ngobrol sama teman gitu kan, mencurahkan isi hati lah ya, kegelisahan, benar kan? Tuh, isi pikiran. Iya. Tapi kadang juga kita cerita pengen didengerin, kadang nggak ngedengerin gitu kan. Makanya itu kan kita butuh me time gitu. Itulah. Keren. Dari bermahasiswa, berorganisasi, lulus berarti harusnya lulus tahun berapa nih harusnya? 2027. Tepat waktu ya. Amin. Bukan di waktu yang tepat ya. Bukan. Tepat waktu ya. Bukan waktu yang Karena tepat. kalau waktu yang tepat dipukul orang tua saya. Dipukul orang tua. Dibogem. Iya. Tapi ada pikiran setelah lulus gitu kayak adik ke Jerman gitu. Saya paling kalau udah lulus S1 mau lanjut S2. Mau lanjut S2. Ambil filsafat. Di UI saya maunya. Di UI ya. UI. Waduh. Keren ya. Mau ambil S1
pasti beres lah S2 gitu. Dua. Setelah S2 beres nih misalkan. Kalau nggak salah aturan untuk jadi dosen hari ini tuh S3 kalau nggak salah. Iya. Jadi mau nggak mau saya lanjut S3 lagi. Oh iya. Cuman ya untuk mengisi waktu dan mungkin ya kan saya juga harus hidup sendiri ya. Iya. Lulus S1 ya mungkin saya bakal banyak nyambi mungkin ya. Iya. Kerja bisa mungkin kerja ya banyak mungkin sekarang kerja ya. Banyak. Dimanapun gitu. Dimanapun. Iya. Cuman ya kalau ngomongin soal kerja mau gak mau di zaman sekarang, karena nggak bisa kita pungkiri nyari sendiri itu susah kalau untuk sekarang nyari kerja tuh. Ya paling lewat relasi ya itulah ya. Makanya kita butuh organisasi gitu kan. Ya itulah salah satunya yang membuka relasi gitu seluas-luasnya. Keren. S2 di UI nanti pasti karena niat ya keteguhan hati pasti bakal tercapai sama sana aja. Yakin. Amin. semester 5 KKN. Semester 5 KKN ya. Kalau enggak semester 7. Tapi sama orang tua suka ngobrol perihal kuliah ini. Suka diskusi. Jadi misalnya kalau hari Minggu gitu khususnya makan siang sama orang tua, tanya lah gimana kuliah, progresnya gimana, nilai aman apa enggak, ada yang cekal apa enggak, terus kesulitan di semester ini mata kuliah apa, itu saya diskusi sama orang tua. Sering ngobrol gitu. Ya, jadi saya juga kadang ngobrolin sama orang tua, jadi ya ini ada fenomena ini gitu ya di berita, menurut ayah gimana, nanya menurut ayah gimana. Minta pandangan orang tua tuh ya. Jadi memang saya dari kecil iklim diskusinya kuat. Dari kecil ya. Jadi karena ada juga gitu beberapa anak yang jarang ngobrol sama orang tua. Tuh kayak aku tuh, aku jarang tuh ngobrol sama orang tua. Ada juga beberapa anak yang sering ngobrol sama orang tua ya, termasuk ke sana lah Jack ya. Termasuk anak yang suka ngobrol sama orang tua gitu. Tapi selain urusan kuliah juga ngobrol yang lain gitu. Ngobrol yang lain. Jadi kalau saya lagi suka sama perempuan, saya ngobrol sama ibu saya. Saya lagi galau, saya ngobrol sama ibu saya. Jadi nggak hanya perihal nilai ataupun kuliah, juga kehidupan personal yang mencakup cinta, mencakup karir gitu ya. Juga perasaan yang saya rasakan saat itu saya suka diskusiin sama orang tua. Suka. Tapi dekatnya sama bapak atau ibu gitu? Dua-duanya dekat. Ini biasanya kan kalau anak laki-laki kan dekatnya kan sama ibu nih. Kayak aku kan dekat sama ibu. Betul. Anak cewek dekat sama bapak, ini mah dekat gitu sama dua-duanya. Dekat. Sama ade suka ngobrol juga. Suka ngobrol. Asik banget. Kalau sama ade biasanya kita ngobrolin game biasanya kan. Ngobrolin film. Abang-abang Genjet gitu ya ngobrol. Abang-abang Genjet. Kan saya sama dia juga Gen Z. Iya. Generasi. Iya, maksudnya abang-abang Genjet gitu ya. Ngobrol sama adik-adik Genjet gitu. Aduh. Nih, kita mau masuk 30 menit lah. Kalau di sini tuh suka ngomong gini. Untuk Jack di 5 tahun ke depan lah mau ngomong apa nih. Di Jack tahun 2030, sekarang 2025 ya. Untuk Jack di 2030, Jack mau ngomong apa lah? Ya mungkin untuk Jack di 2030 semoga S2 udah rampung. Terus juga tidak keluar jalur, dalam artian saya tidak melanggar hukum gitu ya. Saya tidak kena kasus ataupun hal semacam itu. Terus juga semoga di Jack 2030 itu menjadi Jack yang jauh lebih baik dari Jack 2025. Betul. Ya. Mungkin kalau Jack bisa lihat Jack di 2030, Jack 2030 sekarang lagi ngapain nih? Kayaknya sih lagi kongkow juga sih. Lagi ngerokok. Dari zaman abang dulu. Jadi zaman abang dulu. Ya tetap misalnya di 2030 pasti kegiatan saya nggak jauh dari diskusi juga. Gitu. Semoga tetap selalu giat berdiskusi gitu ya. Jangan tinggalkan yang harusnya menjadi kewajiban lalu kemudian tidak ditunaikan gitu ya. Nah, mungkin ya kita udah masuk 30 menit gitu ya kita ngobrol. Hatur nuhun wargi Bandung sudah nemenin waktu kita hari ini di Expose Bandung. Dari kabar kota, cerita inspiratif mungkin dari tadi Jack gitu ya, cerita asal usul dia kuliah sampai kemudian dia mau lanjut S2 bahkan S3 gitu karena ya cita-citanya ingin jadi dosen di kemudian hari. Semoga tercapai. Sampai obrolan santai kayak tadi, semoga bisa jadi teman yang menyenangkan di sela-sela aktivitas kamu
Ingat, Bandung bukan cuma kota, ia cerita, ia rasa, ia rumah, dan kita semua adalah bagiannya. Kalau hari ini belum sempurna, tenang lah. Besok kita coba lagi lah, bareng-bareng lebih baik, lebih cerah. Saya Ali, pamit undur suara. Sampai jumpa di frekuensi yang sama. Tetap jaga diri, jaga hati, dan jaga Bandung. Dan jangan lupa follow berbagai platform sosial media kita, dari mulai Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube kita, Expose Bandung. Like, comment, and share. Ya, oke? Siap. Saya pamit undur diri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.